Bisnis keripik belut tak bisa dipandang sebelah mata, karena belut juga dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang mengandung banyak unsur gizi seperti protein, kalori, zat besi, kalsium, serta vitamin A, B, dan C. Tingginya gizi yang terkandung pada belut menjadikan belut diminati oleh masyarakat, bahkan sampai masyarakat luar negeri. Adanya permintaan belut yang semakin meningkat menjadikan peluang bisnis belut sebagai ladang untuk menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Seperti usaha yang saat ini sedang digeluti oleh Ibu Wartiem dari unit usaha pengolahan keripik belut Citra Rasa. Selamat datang di pengolahan keripik belut Citra Rasa yang ada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Ibu Wartiem sebagai pengelola usaha keripik belut ini. Ibu Wartiem mengawali usahanya pada tahun 2001 dengan produksi di setiap harinya mencapai 25 kg. Hingga pada akhirnya mulai tahun 2009, produksi keripik belut mencapai 100 kg per hari sampai saat ini. Pada bulan ini saja, harga keripik belut mencapai 85.000 sampai 90.000 per kilonya. Bayangkan saja, dengan produksi 100 kg per hari berarti mendapat omset 7 juta rupiah. Sehingga apabila produksi berjalan dengan lancar, maka omset per bulannya mencapai sekitar 210 juta rupiah. Maka omset per tahunnya mencapai miliaran rupiah. Usaha ini kami mulai tahun 2001 bersama suami. Awal produksi kami saat itu baru 25 kilo per minggunya. Alhamdulillah pada tahun 2009 produksi kami dapat mencapai 100 kg per hari. Unit usaha pengolahan keripik belut Citra Rasa yang beralamat di Klati 2, Margoluih, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini juga merupakan binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha pengolahan keripik belut ini dikelola dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan juga kesehatan. Produk keripik belut Citra Rasa tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet lainnya. Untuk mengolah belut segar menjadi keripik belut siap jual di unit usaha pengolahan keripik belut Citra Rasa diperlukan berbagai tahapan, di antaranya sortasi, penyiangan, pencucian, penirisan setelah dicuci, penepungan dan penggorengan, penirisan setelah digoreng, baru pengemasan. Tahapan sortasi yaitu pemisahan atau pengelompokan belut berdasarkan jenis dan ukuran. Proses sortasi ini bertujuan untuk memisahkan belut berdasarkan kualitas serta menjaga keseragaman mutu. Pengelompokan dilakukan berdasarkan besar kecil ukuran belut. Maksud dan tujuan sortasi adalah mengelompokkan ukuran belut. Keripik belut menggunakan ukuran kecil sampai sedang. Sedangkan ukuran yang lebih besar digunakan untuk olahan seperti abon, dendeng, dan produk-produk yang lain. Ukuran yang akan dijadikan keripik belut biasanya relatif kecil hingga sedang. Sedangkan belut dengan ukuran besar akan digunakan sebagai olahan abon, dendeng, dan produk lain. Setelah dilakukan sortasi, belut kemudian ditimbang berdasarkan kebutuhan produksi. Tahapan selanjutnya
adalah belut dibawa ke ruang penyiangan. Tahap penyiangan adalah tahap di mana dilakukan pembersihan terhadap isi maupun kotoran belut. Penyiangan yang dilakukan oleh unit usaha pengolahan keripik belut Citra Rasa diawali dengan menaburkan abu ke atas belut-belut yang masih hidup. Tujuannya adalah untuk mengurangi lendir yang dihasilkan. Segera dilakukan proses pembersihan kotoran yang berasal dari perut dengan menggunakan pisau. Agar keripik belut yang dihasilkan awet dan tahan lama, maka harus dipastikan semua isi perut terbuang. Untuk menjaga kualitas keripik belut, proses penyiangan harus dilakukan dengan sangat cermat. Setelah semua isi perut dikeluarkan, proses pencucian dilakukan hingga 4-5 kali. Memasuki tahapan selanjutnya adalah mencuci belut dengan menggunakan air mengalir. Pencucian dilakukan hingga 4-5 kali sampai tidak terdapat kotoran dan lendir pada belut. Sebelum memasuki tahap penggorengan, terdapat proses penirisan air cucian agar kandungan air pada belut berkurang. Untuk menghemat waktu dalam mengolah keripik belut, alangkah baiknya mempersiapkan bumbu terlebih dahulu. Unit usaha pengolahan keripik belut Citra Rasa dalam produksinya tidak menggunakan bahan kimia maupun bahan pengawet. Namun, keripik belut yang dihasilkan memiliki cita rasa yang khas, gurih, renyah, dan enak. Adapun bahan yang digunakan adalah air, telur, ketumbar, bawang putih, kencur, daun jeruk, tepung terigu dan tepung beras, dan bumbu lainnya. Kalau untuk bumbu, kita menggunakan bumbu-bumbu seperti bawang putih, kencur, ketumbar, daun jeruk, ditambah dengan rempah-rempah yang lain. Kalau untuk bahan pengawet, kita tidak pakai. Bersihkan terlebih dahulu bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Setelah itu, untuk menghemat waktu, bisa menggunakan blender untuk menghaluskan bumbu-bumbu tersebut. Jika bumbu sudah halus, bisa dimasukkan ke dalam adonan tepung beras. Digunakannya tepung beras dalam pembuatan keripik belut ini dikarenakan akan menghasilkan tekstur yang empuk dan renyah. Tepung yang kita gunakan adalah tepung beras. Kenapa harus pakai tepung beras? Tepung beras adalah bisa menghasilkan kualitas keripik belut itu sendiri menjadi keras. Memasuki proses penggorengan dan penepungan, gunakan minyak yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. Celupkan belut ke dalam adonan tepung, pastikan semua belut terlapisi tepung. Panaskan minyak pada panci penggorengan hingga benar-benar panas. Menurut Ibu Wartiem selaku pengelola keripik belut Citra Rasa, agar hasil gorengan maksimal serta memiliki cita rasa khas, gurih, renyah, dan enak, dalam tahap penggorengan harus menyiapkan beberapa hal, antara lain menyiapkan 2 tempat penggorengan. Penggorengan pertama berisi minyak goreng dengan api sedang, penggorengan kedua berisi minyak goreng dengan api yang lebih besar. Hal ini dikarenakan dalam membuat keripik belut terdapat 2 tahap penggorengan. Celupkan belut pada adonan tepung yang sudah disiapkan, lalu masukkan belut ke penggorengan satu persatu pada api sedang hingga setengah matang atau sampai warna agak kekuningan. Pastikan belut terendam minyak untuk mendapatkan hasil gorengan maksimal, lalu tiriskan selama 30 menit. Setelah itu, goreng kembali keripik belut ke penggorengan kedua dengan api yang lebih besar. Untuk keripik belut yang sudah matang dapat diketahui dari minyak penggorengan yang tidak terdapat banyak buih dan tenang. Untuk menjaga mutu dan daya simpan yang baik, Citra Rasa menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Hal-hal yang perlu diutamakan dalam menjaga kualitas adalah 1. Kualitas minyak,
yang kedua kualitas tepung, yang ketiga kualitas bumbu-bumbu. Setelah matang dan kering atau sudah berwarna kuning kemerahan, keripik belut bisa diangkat dan ditiriskan kembali sampai minyak berkurang. Setelah digoreng kita tiriskan. Karena kita keripik belut tidak pakai spinner, kita meniriskannya mungkin kurang lebih setengah jam, lalu kita pak dalam kardus untuk penyimpanan. Untuk keripik belut sendiri dengan kualitas minyak yang berkualitas, kita biasanya expirednya bisa 3 bulan. Memasuki tahap selanjutnya yaitu tahap pengemasan. Untuk menjaga tingkat kerenyahan dan menarik minat konsumen, maka keripik belut harus dikemas dalam plastik kemasan dengan ketebalan kurang lebih 0,5 mili. Sesuai analisa bisnis, usaha keripik belut sangat menjanjikan. Belut segar 1 kg digoreng bisa menghasilkan 6-7 ons keripik belut dengan harga per kilonya Rp85.000 sampai Rp95.000 per kilogram, tergantung tebal tipis tepung yang digunakan. Keripik belut citra rasa cukup terkenal dan diminati oleh konsumen. Hal ini terbukti dengan wilayah pemasaran yang telah tersebar di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa, seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, dan Jawa Tengah. Peluang bisnis keripik belut memang sangat menjanjikan karena para pelaku usaha ini bisa meraup omset mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Hal ini tidak lepas dari upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu mendampingi para pelaku usaha kecil dan menengah seperti unit usaha pengolahan keripik belut citra rasa dalam memproduksi serta mengolah makanan berbahan baku ikan guna menggalakkan gemar ikan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dedi Triyono, Puspedenta melaporkan.